Apa, Kongcu? Oe ingin melaporkan hasil kerugian perniagaan di Tiongkok. Hanya Amsong, bagaimana bisa seperti itu? Begini pangeran, karena pedagang kita kalah bersaing dengan pedagang lain. Hanya, apakah Lu Alang punya ide untuk meningkatkan hasil perniagaan kita? Oe punya saran yang mulia. Bagaimana kalau kita memperluas perniagaan kita ke negeri Nusantara? Oh, daerah Nusantara. Sepertinya Oe pernah mendengar jalur perdagangan. Benarkah di kerajaan Sriwijaya? Benar yang mulia. Baiklah, kalau begitu Oe akan minta izin kepada ayahanda dan ibunda. Pengawal, tolong kalian persiapkan semua peralatan yang akan dibawa. Baik, pangeran. Sesampainya di kerajaan, Tan Bundaan pun segera menghadap ayahanda dan ibunda. Ampun ayahanda, Oe ingin meminta izin untuk berniaga ke negeri seberang. Tambun anakku, apa kau sudah memikirkan ini baik-baik? Iya ayahanda. Namun, jika ini yang kau inginkan, maka ayahanda akan mengizinkanmu. Tapi Kakanda, aku sangat khawatir dengan anak kita. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Sudahlah Adinda, biarkan anak kita pergi ke negeri seberang. Dia kan sudah dewasa. Tenanglah ayahanda, ibunda. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Hamba pamit ayahanda. Setelah itu, mereka pun segera mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa ke negeri Sriwijaya. Setelah mempersiapkan semua barang-barang, mereka pun segera melakukan pelayaran ke negeri Sriwijaya. Berang naik kereta. Berangkat kita. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, tibalah Tan Bundaan bersama para pengawalnya di negeri Sriwijaya. Setelah sekian lama kita berlayar, akhirnya kita sampai di negeri Nusantara yang begitu indah, hijau, tanah yang subur, serta rakyat yang makmur. Benar sekali yang mulia. Pengawal, mari kita segera menghadap Yang Mulia, Raja dari Kerajaan Sriwijaya. Di
Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang berjaya pada kepemimpinan rajanya yang bijaksana. Kerajaan Sriwijaya terletak di tengah kota Palembang. Raja yang adil dan makmur sehingga menjadi kepanutan bagi rakyatnya. Namun ada suatu hal yang menyebabkan rajanya menjadi raja yang amat sombong. Raja ini memiliki seorang putri yang amat cantik. Namun tak seorang pemuda yang berani meminangnya. Karena ayahnya, Raja Sriwijaya, ingin menikahkan ia dengan seorang pemuda yang kaya raya. Kerajaan Sriwijaya. Lihatlah Adinda, jalur perdagangan kerajaan kita sangatlah ramai. Iya Kakanda, mungkin hal ini dipengaruhi oleh faktor perdagangan yang berada di tepi sungai. Dan tentunya hal ini disebabkan oleh kepemimpinan Kakanda yang bijaksana. Betul sekali Adinda, tapi ada satu hal yang saya khawatirkan. Apa yang membuatmu khawatir Kakanda? Anak kita, Siti Fatimah. Ada apa denganku Ayahanda? Anakku, apakah engkau sudah punya calon pendamping yang cocok untuk... Bagaimana aku bisa memikirkan hal itu, sedangkan aku belum bisa membahagiakan ayahanda dan ibu. Tapi putriku, umur ayah dan ibumu sudah semakin tua, sedangkan kau belum menikah. Benar apa kata ibumu? Sebaiknya ayahanda akan mencarikan putra raja yang pantas untukmu. Baiklah ayahanda, aku akan menuruti keinginanmu itu. Seketika itu, tibalah Tan Bun An bersama para pengawalnya di negeri Sriwijaya. Maaf Tuhan, ada keperluan apa engkau datang ke sini? Hamba ingin bertemu dengan Baginda Raja. Baiklah, saya akan menyampaikan keinginanmu kepada Baginda Raja terlebih dahulu. Ampun Baginda, ada seorang pemuda yang ingin bertemu dengan Baginda Raja. Siapakah pemuda itu? Sepertinya dia pemuda dari negeri Tiongkok. Suruh dia masuk. Baiklah Yang Mulia. Ya, silakan Tuan. Baginda mengizinkan Anda untuk bertemu dengannya. Ampun Baginda Raja, saya Tan Bun An, putra raja dari Tiongkok, ingin meminta izin untuk berniaga di negeri ini. Baiklah, saya akan izinkan
asal kau mampu membayar 20% dari keuntungan yang kau peroleh setiap bulan. Baiklah, Yang Mulia. Saya yakin saya mampu memenuhinya. Saya pegang ucapanmu. Baiklah, saya permisi, Baginda Raja. Keesokan harinya, Tan Bun An pun mulai melakukan perniagaan di negeri Sriwijaya. Namun, karena terburu-buru, Tan Bun An pun tanpa sengaja menabrak seorang gadis yang amat cantik. Dan ternyata Wah, cantik sekali gadis ini. Maaf, Tuan. Hei, siapakah namamu, Nona? Oh, dia adalah putri dari kerajaan Sriwijaya. Siapakah namanya? Siti Fatimah, Yang Mulia. Oh, Siti Fatimah. Nama yang cantik. hari demi hari pun berlalu, bulan dan berbulan. Tiba-tiba Tan Bun An merasakan cinta kepada gadis itu. Dan 1 bulan telah berlalu, tibalah Tan Bun An membayar pajak kepada Baginda Raja Sriwijaya serta menyampaikan hasratnya untuk meminang Tuan Putri Siti Fatimah. Ampun Baginda Raja, seperti biasa, Oe ingin menyerahkan pajak bulan ini. Baiklah, Tan Bun An. Maaf Baginda, selain itu, Oe ingin menyampaikan hasrat hamba untuk meminang Tuan Putri Siti Fatimah. Bagaimana anakku? Apakah engkau bersedia menikah dengan Pangeran Tan Bun An? Iya, Ayahanda. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apakah syaratnya Yang Mulia? Berdasarkan tradisi turun-temurun, sebagai syarat kau harus membawa 9 guci berisi emas sebagai tanda kau bersedia menikahi anakku. Apakah kau sanggup? Iya, saya sanggup memenuhinya Yang Mulia. Oe mohon diri Baginda Raja. Di sisi lain kerajaan, Putri Fatimah pun menceritakan kebahagiaannya karena dipinang oleh Pangeran Tan Bun An. Bagaimana pendapatmu mengenai Pangeran Tan Bun An? Tuan Putri, menurutku Pangeran Tan Bun An itu baik tampan lagi. Benarkah Dayang? Apakah aku pantas bersanding dengannya? Tentu saja putriku, kenapa tidak? Wajahmu yang cantik serta tutur bahasamu yang baik. Kalian bisa saja deh. Di tempat lain, Pangeran Tan Bun An pun mengirimkan surat kepada ayahanda dan ibunda untuk memberitahu mengenai pernikahannya dengan Putri Raja Sriwijaya. Ampun Yang Mulia, Pangeran Tan Bun An mengirimkan surat untuk Baginda Raja dan Ratu. Teruntuk ayahanda dan ibunda, maafkan anakmu menyampaikan kabar gembira hanya melalui sebuah surat. Anakmu ini telah meminang putri cantik dari kerajaan Sriwijaya bernama Siti Fatimah. Hamba meminta restu
serta mengirimkan syarat yang diminta oleh raja dari kerajaan Sriwijaya, yaitu 9 guci yang berisi emas. Aku mohon Ayanda dan Ibunda bisa mengabulkan permohonan ini, karena aku sangat mencintai Putri Siti Fatimah, anakmu Tan Bun An. Baiklah prajurit, siapkan 9 guci tersebut. Segeralah kalian kirim ke kerajaan Sriwijaya. Baiklah, Baginda. Seica! Apa sih Seici? Itu pangeran mau menikah dengan Putri Sriwijaya. Padahal kan aku yang paling cantik. OMG, hello. Mana mau pangeran sama kamu? Kamu itu kan kurapan. Ih, apaan sih Seica? Aku kan jadi malu. Ya udah Seica, lupakan pangeran. Mari kita cari laki-laki yang lebih tampan dari pangeran Tan Bun An. Emang ada laki-laki yang lebih tampan dari pangeran Tan Bun An? Ya ada lah. Mana? Itu di depan kita. Oh iya, kau benar Seica. Ya udah, ayo kita ke sana. Ampun pangeran, kapal kita sudah sampai di pelabuhan. Baiklah, aku akan melihat guci tersebut. Tolong kau panggilkan Putri Siti Fatimah. Apa-apaan ini? Kenapa semua guci ini berisi sayuran busuk? Ternyata Oe salah. Seharusnya Oe lihat dulu isi guci tersebut. Oe memang ceroboh. Oe akan mengambil guci-guci itu. Jangan pangeran. Pangeran, mengapa kau pergi meninggalkanku? Dayang, aku akan menemui pangeran. Jangan Tuan Putri, itu sangat berbahaya. Biarlah Dayang. Jika matahari telah terbenam, namun aku belum juga kembali, dan timbullah gundukan tanah, maka itulah makamku dan pangeran. Putri! Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan amat teliti, sehingga pekerjaan ataupun kegiatan dilakukan harus dipertimbangkan baik buruknya. Demikian drama dari kami. Saya Resyana Dadari Utami selaku narator dan rekan saya Trisno selaku operator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.